Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas iOS 15.5 yang kemarin telah dirilis. Oke, stay tune di channel ini. Ya, kalau saya sudah install kemarin untuk iOS 15.5, ini sudah iOS 15.5, kemudian installnya kalian tinggal masuk di umum, kemudian masuk di pengaturan umum, kemudian kalian masuk di pembaharui perangkat lunak ya. Kemudian kita bahas apa yang baru di iOS 15.5. Kapasitasnya itu sekitar 671 MB untuk iPhone 13 mini saya ini. Singkat, ini ada pembaharuan untuk peningkatan terhadap podcast sama dengan perbaikan bug yang lainnya. Jadi kita bahas yang pertama adalah masalah podcast ya. Kalau Anda sering nonton film melalui podcast ya, sekarang Anda bisa membatasi ketika Anda mengunduh per episodenya, teman. Per episode kalian tinggal bisa batasi unduhan episode keberapa Anda ingin mengunduh untuk siaran podcast tersebut. Caranya itu kalian masuk di pengaturan, kemudian kalian masuk kita cari podcast, kemudian kalian scroll ke bawah, ini unduhan secara otomatis. Kalian bisa membatasinya, yaitu episode terbaru per acara, 2 episode terbaru per acara, terserah Anda pilih. Atau semua episode kalian bisa download di iPhone kalian melalui aplikasi podcast, adalah aplikasi nonton untuk bawaan dari iPhone ya. Kemudian yang bug yang harus kalian tahu untuk iOS 15.5 hanya masalah home atau HomeKit ya teman-teman. Kalau Anda menggunakan yang namanya HomePod ya, HomePod mini, kalian sambungkan di iPhone kalian ada biasa masalah tidak mau terkoneksi teman-teman, atau tidak ada respon. Baik, sebenarnya itu masalah sudah lama ya teman-teman, baik di masih iOS 14 ketika kita mengkonekkan HomeKit kita di HomePod, misalnya aksesoris iPhone itu tidak terkoneksi ketika kita baru datang ataukah kita mau baru pergi, itu tidak terputus otomatis ataukah tidak connect secara otomatis ketika kita memasuki rumah atau kantor yang terhubung dengan HomePod kita. Kemudian apa yang baru lagi yaitu teman-teman masalah dompet atau wallet, tapi kita belum di Indonesia belum didukung. Itu masih untuk di luar negeri sana, di Amerika dia ada istilah Apple Cash ya, melalui aplikasi namanya dompet atau wallet ya. Kemudian masalah performa, tidak ada masalah teman-teman, tidak ada lag, tidak ada apa ketika kalian juga menggunakan iPhone pergantian aplikasi ke aplikasi lain, tidak ada masalah. Kemudian masalah baterai ya, ini satu harian saya pakai dari kemarin setelah install iOS 15.5, kita masuk di baterai saja, kita lihat performanya bagaimana. Kemudian kita lihat aktivitas ya 24 jam terakhir. Ini tidak ada aktivitas pas tengah malam. Ini turun gratis juga baterainya. Kemudian aktivitas, kalian bisa lihat aktivitas ini hampir 30 menit. Itu hampir kapasitas baterai itu, penggunaan baterai itu cukup turun juga ya teman-teman, persentase baterainya ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat penggunaan WA aplikasinya yang mana-mana saja. Tadi dini hari yang saya review untuk baterai, kalau kita bisa lihat 10 terakhir ya, sebelum kita install misalnya hari Senin ya, masih Minggu ya, ini kapasitas penggunaan aktivitas baterainya itu cukup hampir 6 jam yang aktif. Kemudian persentase baterai masih besar ya teman-teman, masih ada 100% ataukah ini tidak turun gratis ya teman-teman. Ya, kalian bisa komen lah nanti di video kali ini bagaimana ketika menggunakan iOS 15.5, apakah masih boros atau tidak baterai kalian ya teman-teman. Kalau ini masih penggunaan 1 hari ya, belum terlalu bisa diambil kesimpulan apakah baterai tersebut boros ketika menggunakan iOS 15.5. Kalau masalah kesehatan baterai masih aman 100% ya teman-teman setelah install iOS 15.5. Ketika Anda install iOS terbaru sekarang,
dikasih pilihan untuk menginstal baik menggunakan WiFi atau data seluler ya. Jadi ini ada pembaharuan terbaru. Jadi sekarang walaupun Anda tidak menggunakan WiFi, kalian juga bisa menginstal untuk menggunakan data seluler Anda. Ini kemarin saya install coba pakai WiFi, cuma ada pilihan apakah Anda ingin menggunakan data seluler untuk mengunduh. Jika ingin meninggalkan WiFi, Anda dapat melanjutkan pengunduhan menggunakan data seluler. Dengan menggunakan tambahan akan dikenakan biaya teman-teman. Jadi saya pilih kemarin gunakan data seluler. Jadi kalau Anda WiFi Anda bermasalah atau Anda keluar dari ruangan yang ber-WiFi, jaringan WiFi, kalian akan langsung bisa menginstal iOS terbaru ini menggunakan data seluler. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika memang Anda suka atau bermanfaat, silakan Anda like, share ke teman Anda atau media sosial Anda. Jika Anda belum subscribe, silakan Anda subscribe channel FD Phone ini ya. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.